Pernah mendengar nama Chris Lee? Para penikmat ilustrasi dan komik pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Kristiawan Lee, seorang komikus sekaligus ilustrator asal Indonesia yang ikut menggambar karakter-karakter superhero seperti Spider-Man dan Iron Man. Lahir di Solo tanggal 5 September 1974, Chris Lee sudah memiliki hobi menggambar sejak kecil. Petualangan Tintin lah yang menjadi inspirasinya ketika masih duduk di bangku kelas 3 SD. Sejak saat itu, keinginan untuk menggambar terus tumbuh dan Chris terus belajar menggambar secara otodidak dengan mencontoh komik-komik yang sudah ada. Setelah tamat SMA di Solo, demi menuruti kehendak sang ayah, Kristiawan Lee kuliah di jurusan Arsitektur Institut Teknologi Bandung, meskipun Chris lebih suka menjadi pelukis. Selama kuliah, Chris Lee terus menggambar komik yang sudah menjadi hobinya dari lama. Ia kemudian mulai terjun dalam pembuatan komik bersama teman-teman kampusnya saat duduk di semester 5. Kala itu, Chris bertekad untuk menjadikan komikus sebagai profesi, bukan sekedar hobi saja. Setelah lulus kuliah dengan predikat cum laude, Chris sempat terlibat di beberapa proyek arsitektur. Chris Lee bekerja pada Nyoman Nuarta, seorang pematung terkenal di Bandung. Ia pun ikut mengerjakan monumen Garuda Wisnu Kencana yang menjadi ikon pariwisata di Bali. Meskipun karya arsitekturnya tidak kalah berkualitas, Chris kurang menikmati profesinya sebagai arsitek, dan akhirnya kembali menekuni komik. Ia mendirikan Bajing Loncat, sebuah studio komik bersama teman-temannya. Lewat studio ini, Chris menerbitkan beberapa komik seperti Katalis, Amuba, Petualangan Ozzy, Ipir, dan 16 judul buku lainnya. Tetapi karena kurang menghasilkan, Chris dan teman-temannya memutuskan untuk meninggalkan studio tersebut. Kemudian, Chris memutuskan untuk mengadu nasib ke Jakarta dengan bekerja sebagai freelancer di bidang periklanan. Di ibu kota, ia memenangi Jakarta International Art Festival pada tahun 2001 dengan hadiah berupa tiket penerbangan ke Singapura. Hadiah tiket tersebut mencuatkan niat Chris untuk bekerja di negeri tersebut. Untuk biaya hidup, dengan sungkan ia meminta uang pada orang tuanya yang bekerja sebagai pedagang batik di Pasar Klewer, Solo. Beruntung di sana Chris mendapat hadiah Exhibition Designer dalam Parade Nasional Singapura. Selama 2 tahun bekerja di Singapura, ia memenangi 3 kompetisi ilustrasi. Tahun 2003, Chris berhasil mendapat beasiswa Fulbright Scholarship untuk program Master of Fine Arts di Savannah College of Art and Design, Amerika Serikat. Selama kuliah di Amerika Serikat, Chris magang di perusahaan penerbitan ternama yaitu Devil's Due Publishing, sebuah penerbitan komik di Chicago. Keberuntungan Chris Lee datang juga ketika Devil's Due mendapat proyek G.I. Joe dari Hasbro, sebuah perusahaan raksasa mainan anak-anak di Amerika Serikat. Chris diminta ikut menggambar sosok G.I. Joe yang lebih muda dan trendy. Ia pun menciptakan sosok G.I. Joe bertubuh besar tapi dengan bagian kaki yang mengecil, dan ternyata itulah yang dipilih Hasbro. Sejak saat itu, nama Chris Lee tidak asing lagi di kalangan penggemar komik di Amerika Serikat. Ia telah menghasilkan 40 komik yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, dan karyanya beredar di beberapa penerbit komik di Amerika Serikat. Bahkan, karyanya yang berjudul Return to Labyrinth habis terjual dalam waktu 2 hari di San Diego Comic Con tahun 2006. Chris juga menjadi co-kreator serial komik Drafted 100 Days, edisi khusus Barack Obama yang diedarkan di seluruh dunia. Tetapi Chris Lee kemudian mempunyai keinginan untuk kembali ke Indonesia dan mengembangkan komunitas komik lokal. Ia pun mendirikan Caravan Studio, sebuah studio ilustrasi dan komik yang berbasis di Jakarta. Dengan mempekerjakan 6 komikus dari beberapa daerah, Caravan telah menciptakan puluhan komik. Dari tangannya sendiri tercipta beberapa komik, diantaranya G.I. Joe, Transformers, dan Dungeons and Dragons Eberron. 95% permintaan yang masuk ke Caravan berasal dari Amerika, sisanya dari dalam negeri. Di Indonesia, menurut Chris Lee, perkembangan komik kurang maju. Kekurangan komik Indonesia, kata dia, terletak pada penulisan cerita.
Padahal kekuatan komik ada pada gambar dan penulisan cerita. Dengan semua yang dicapainya sekarang, Chris Lee dapat membuktikan bisa hidup layak dengan bekerja sebagai komikus dan ilustrator. Ia juga menyarankan komikus pemula tak malu untuk mempublikasikan karyanya. Dia berharap Caravan Studio dan Rion Comics semakin dikenal dalam skala nasional maupun internasional. Dengan begitu, industri kreatif di Indonesia pun semakin maju.